Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel 11 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kepada kita, hidup kita yang kita jalani saat ini adalah hidup dalam perjuangan, hidup dalam kekekalan dalam Tuhan Bapak Ibu. Di tengah-tengah perjalanan dan perjuangan kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya kenyamanan duniawi dan kehidupan bersama dengan Allah. Bagaimana setiap manusia dituntut menjadi pribadi yang memenangkan setiap perkaranya berdasarkan kehendak Tuhan. Ada suatu hal di dalam setiap kehidupan manusia yang membuat dia merasa bosan melakukan kebaikan. Tetapi setiap orang yang tetap tinggal di dalam kebaikan akan terus hidup dan taat kepada firman Tuhan. Setiap orang yang tidak mau memikul salib akan berkata menjadi orang Kristen itu sangat sulit dan susah. Bagaimana setiap hari harus menebar dan menabur kebaikan sekalipun disakiti. Setiap orang yang memenangkan kebaikan dan perkara dalam setiap hidupnya dengan takut akan Tuhan, dia adalah pribadi yang benar-benar mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan Selasa minggu lalu mengajak kita mengenal Allah yang kita sembah dan puji itu. Lalu pada renungan hari ini juga kita diingatkan kembali supaya benar-benar mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Jikalau kita benar-benar mengenal Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita tidak akan mudah dan murah tersinggung dan juga yang namanya murtad. Dan orang-orang yang mengenal Allah tidak berlaku hidup fasik. Tetapi orang yang tidak benar-benar mengenal Allah, dia akan berlaku hidup fasik dan dia akan menoreh dan juga mengabaikan firman atau perjanjian Allah. Lalu dengan segala tipu daya si iblis akan memperdaya setiap orang yang tidak begitu mengenal Allah supaya meninggalkan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita dihimbau saat ini dan juga diajarkan menjadi umat yang mengenal Allah. Sebab apa Bapak Ibu? Jikalau kita mengenal Allah dengan baik, maka kita akan kuat. Maka kita akan tetap kuat di dalam setiap tindakan kita. Kita tidak akan mudah lagi diombang-ombangkan oleh dunia ini, tetapi kita akan tetap kuat dan akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, akulah Allah yang menolong.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, setiap orang yang mengenal Allah, mengenal jaminan yang diberikan oleh Allah. Setiap orang yang mengenal Allah akan berlaku kuat, tegar, teguh dalam setiap kehidupannya, sebab dia tahu Allah yang akan menolong setiap kehidupannya. Maka setiap orang yang mengenal Allah, dia akan tetap kuat meskipun badai hidupnya sangat berat. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang benar-benar hidup dan tinggal dalam firman Tuhan. Hubungan orang yang mengenal Allah dengan Allah sangat baik. Dia tidak akan mengatakan, saya terlalu sibuk untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Saya terlalu sibuk untuk tidak sempat mendengarkan firman Tuhan. Saya terlalu sibuk, saya tidak bisa membaca Alkitab dan lain sebagainya. Orang yang mengenal Allah, dia akan mendahulukan kepentingan Allah. Dia akan mendahulukan membangun hubungan yang baik dengan Allah, Bapak Ibu. Oleh karena itu saat ini kita diingatkan, saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kenallah Allah. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang benar-benar yang patut kita andalkan dalam kehidupan ini, yang menolong kita di saat kita dalam kesusahan, yang menghibur kita dalam keadaan sedih, yang menguatkan dan memberkati kita dengan segala keadaan kita saat ini. Saat ini juga diperdengarkan pada kita, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, tetaplah tinggal dalam Dia. Kenal dan kecaplah segala kebaikan, kecaplah segala nikmat yang telah diberikan Tuhan, lalu saksikan Dia dalam hidup kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, biarlah pengenalan kita kepada Tuhan, biarlah setiap hal yang kita imani dan yakini kepadanya tetap teguh, supaya kita tetap kuat, tegar menghadapi kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami berlaku setia, taat dan kuat di hadapan-Mu, tidak menjadi bagian dari orang fasik yang meninggalkan Engkau kala kami dalam kesusahan. Saat ini Tuhan, Engkau memperdengarkan firman-Mu, Engkau menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami menjalani kehidupan kami, sekalipun banyak tantangan dan rintangannya. Jikalau kami benar-benar mengenal Allah, kami akan kuat, tegar, dan mampu menjalani kehidupan ini sesulit apapun. Sebab firman-Mu mengatakan, Engkau adalah Allah kami yang akan siap dan menolong setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kepada saat ini, hamba berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Aktivitas yang mereka lakukan saat ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah jemaat-Mu dimanapun mereka berada terus mengenal Engkau Tuhan. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan sukacita. Mereka benar-benar mengenal Engkau yang dapat mengendalikan segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Berkati orang yang sakit boleh disembuhkan. Berkati orang-orang yang berduka supaya Tuhan hiburkan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu dan Engkau memberikan kebahagiaan kepada mereka hari demi hari. Ya Allah Bapa kami akan memulai segala aktivitas kami dan akan melanjutkan segala aktivitas kami dengan mengandalkan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Horas.